Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Hadirin ikhwatul iman sidang Jumat rahimahumullah, mudah-mudahan apa yang kita amalkan pada saat ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh, sebagai investasi yang tiada rugi tatkala kita kembali kelak kepadanya dengan sebenar-benarnya kembali. Dan mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang senantiasa diharapkan Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli surga, yaitu Allah Subhanahu. Hadirin ikhwatul iman sekalian rahimakumullah, makna doa yang sering kita dengar atau kita bicarakan dengan kalimat doa, bahasa Arabnya itu adalah ad-du'a. Maknanya itu adalah at-talab, yang artinya adalah tuntutan. Di dalam kaidah usul, at-talab itu adalah 3 tingkatan. Yang pertama yaitu al-amru, perintah, itu tolabul fikri minal ala ilal adna, tuntutan pekerjaan dari atasan ke bawahan, itu namanya perintah. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala sebagai khaliq dan kita manusia sebagai makhluk, Allah sering memerintahkan kepada kita semua. Dan memerintahkan itu ada 2 makna. Ada memerintahkan untuk mengerjakan dan ada memerintahkan untuk ditinggalkan. Dan kedua-duanya itu adalah ibadah kepada Allah. Jadi siapapun orang Pak diberi pahala oleh Allah teh, dipasihan ganjaran Allah teh lain saukur ngalaksanakeun. Tapi siapapun orang dipasihan ganjaran Allah teh nyaeta dina ninggalkeun pagawean. Seperti halnya contoh yang sederhana, perintah yang harus dikerjakan, aqimus shalah wa atuz zakat. Dapat kalian mengerjakan sholat dan menunaikan ibadah zakat. Kemudian ibadah yang harus ditinggalkan, yang mananya ditinggalkan, yaitu adalah wala taqrabuz zina, karena kalian mendekati zina. Jadi ketika kita menghindari perbuatan-perbuatan zina berdasarkan ketaatan kepada Allah, insya Allah itu akan jadi perbuatan menjadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Yang kedua adalah kalimat ad-du'a, itu tolabul fikri minal adna ilal a'la, itu tuntutan pekerjaan dari bawahan ke atasan. Ini halnya ketika kita menuntut kepada Allah, ya baik memerintahkan maupun melarang secara bahasa, tetapi secara makna itu adalah permohonan. Kita sebagai makhluk dan Allah sebagai khaliq. Sering kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah datangkanlah kepada kita hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Secara bahasa kita itu sudah memerintah kepada Allah, ya Allah datangkanlah. Karena secara makna itu bukan memerintah, akan tetapi permohonan kita sebagai hamba kepada Allah. Kemudian Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya Allah janganlah Kau bengkokkan hati kami. Tuh secara bahasa mah orang teh minta ke Allah, ya Allah Engkau bengkokkeun hati abdi sadaya. Secara bahasa seperti itu, akan tetapi secara makna itu bukan memerintahkan, bukan melarang, akan tetapi itu adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan ad-du'a. Yang ketiga adalah sesama usia, sesama profesi, sesama atau sahabat karib, sesama profesi tadi, maka itu disebut ikhtimas. Hadirin, ikhtimas sidang Jumat rahimahumullah, berkaitan dengan ad-du'a, Rasulullah SAW pernah bersabda, ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah.
Jadi ibadah yang paling simpel tidak lain adalah doa. Kapanpun, dimanapun, kerkumaha orang teh, situasi dan kondisi bagaimanapun, doa itu kita beri ibadah. Sampai Rasulullah SAW mencontohkan doa itu masuk kepada WC juga ada doanya. Jadi simpel doa itu, ibadah yang sangat simpel sekali. Mau tidur berdoa, mau makan juga berdoa. Kapanpun, dimanapun, situasi bagaimanapun, kondisi bagaimanapun, kita tetap beribadah kepada Allah melalui doa. Kemudian Rasulullah menyatakan doa mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Kalau kita mendengar kalimat sumsum, itu berkaitan dengan tulang. Biasanya dalam hormat Idul Adha gitu kan, boro-boro balung gitu kan, ya boro-boro balung. Lain tulang, tapi mudah sumsumnya. Nah di dalam kaidah kesehatan, kalau sebuah tulang tidak ada sumsum itu percuma. Makanya kalau sudah lanjut usia, gitu kan, ada istilah kurang sumsum, tidak ada sumsumnya malah bisa berjalan. Begitupun berdoa. Rasulullah SAW menyatakan doa mohon ibadah, doa itu adalah sumsumnya ibadah. Maka apabila ada seseorang yang rajin sholat, rajin ibadah, rajin saum dan sebagainya, tetapi tidak dibarengi dengan doa, itu percuma. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang-orang yang saleh, yang sering berdoa kepadanya. Ya. Kemudian itu ibadah, kemudian berdoa. Makanya orang-orang boga kahayang, boga cita-cita, sok curhat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Curhat di medsos kan. Dan curhat di medsos mah batu teh, berarti di bakal hal-hal gitu. Masalah kurang, rumah tangga kurang, karumat kurang dan segala. Tapi kalau kita punya permasalahan, curhat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu mayoritas dengan doa. Makanya Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi, sangat mencintai bagi orang-orang yang sering berdoa. Bahkan Allah mengharapkan doa dari kita semua. Beda halnya dengan kita misalnya sebagai makhluk, lalu kurang ada jelema anu kurang dianggap bager, dianggap soleh, ulama bager yang soleh ukuran otak kurang. Padahal kalau ukuran soleh jeung bager harus ukuran aturan Quran dan Sunnah. Bagaimana menurut Quran dan menurut Sunnah itu kata soleh menurut Allah dan Rasulnya. Ya kadang-kadang orang punya sahabat, punya teman, punya majikan, aduh bager itu keturunan kan gitu. Tapi catat Pak, yang namanya makhluk pasti ada tingkat kejenuhan. Pasti ada tingkat lamun cek orang mah geus arah gitu. Terus di pentaan kurang, terus di pulut kurang, terus istilah di pentaan kurang, kadang-kadang hanya jual mata alam aja gitu. 5 detik tentang tubuh, 5 detik tentang duit dan saudara kan. Itulah manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Sebagaimana kita terus meminta kepada Allah, Allah sangat senang. Kalau kita mendekati Allah, Allah akan lebih dekat dengan kita. Maka pemahamannya kalau kita jauh, Allah pun akan lebih jauh. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci pada orang yang tidak berdoa dan pernah ngadoa, sekarang ngadoa. Ya, sanajan ahli sholat, sanajan ahli ibadah. Tapi lamun tuntungan doa, Allah sangat benci kepada orang tersebut. Bahkan Allah menyatakan orang tersebut seperti sifat setan, aba wastakbar, sombong, takabur, adigung, menolak dan sebagainya. Itulah sifat setan yang dikategorikan Allah kepada setan atau iblis. Kemudian hadirin iman sidang Jumat yang ketiga adalah Rasulullah SAW menyatakan silahul mu'min ad-du'a. Senjata kaum mukmin itu adalah ad-du'a. Jadi biarpun kita sudah ikhtiar kuat, tawakal kuat, tetapi tutuplah dengan doa, kuatkanlah dengan doa, dan yakin doa itu akan merubah segala-galanya. Ya, akan merubah takdir yang tadinya jelek, insya Allah akan merubah takdir yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan catat, senjata kaum mukmin itu adalah doa. Di antara kesekian ikhtiar kita, apabila yang kita laksanakan, yang kita perjuangkan, apabila kita itu mencapai target, tetapi tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu percuma.
Maka ikhtiar, tawakal, dan doa. Doa adalah silatul mukminin dan kekuatan yang ada pada kaum mukmin termasuk kita semua. Hadirin beriman sedang Allah itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada nilai manfaat untuk kita semua. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman sedang doa rahimakumullah berkaitan dengan doa. Ketika seorang hamba termasuk kita semua, ketika kita berdoa, targetnya itu doa kita ingin dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ketentuan, kalau kita berdoa ingin dijawab Allah, maka kita harus tahu aturan mainnya bagaimana. Banyak Pak dalil-dalil yang berkaitan dengan ijabahnya doa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan kepada kita semua, ud'uni astajib lakum. Hendaklah kalian berdoa kepadaku, astajib lakum. Maka jawab besar ini itu adalah pasti aku akan mengijabah doa kalian. Maka kita jangan putus asa, teruslah berdoa kepada Allah. Kemudian beberapa ketentuan yang sangat simpel apabila doa kita ini dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama harus didasari dengan keikhlasan. Berdoa itu harus karena Allah, berdoa itu sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi kalau kurang doa tapi tidak sesuai dengan syariat, percuma. Doa itu tidak akan dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita berdoa sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan syariat, sesuai dengan keikhlasan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah doa kita akan dijawab. Yang kedua, ketika kita berdoa ini dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berdoalah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kenapa saya menyatakan seperti itu? Karena ketika kita berdoa, maka harus apa yang kita doakan itu kita harus mengerti naon kudu pengen. Karena nanti kita akan bisa membedakan mana doa, mana maca doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal ngijabah jalma anu ada. Lain bakal ngijabah jalma anu maca doa. Ini memberikan pengertian ari ngadoa mah ngarti naon anu doakeun, ari maca doa mah tentang tu naon ngarti naon anu didoa. Maka di sini berdoalah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Saya yakin di sini misalnya ada jamaah kurang lebih 50 orang. Saya nanti sesuai sholat, sesudah sholat, saya yakin 50 jamaah ini akan bermacam-macam berdoanya. Akan macam-macam dan akan beda-beda maknanya juga. Seperti halnya orang di imam orang misalnya batu sakasur, orang di pamadikan, ayo ngadoan masa dua dan kalimatnya tapi maknanya tujuannya beda. Contoh misalnya, cek salah kita ya Allah, mudah-mudahan pun bodoh teh cing jadi jalma, cing jadi istri anu salehah. Cek pamajikan ya Allah, mudah-mudahan pun lanjutnya cing jadi suami anu saleh. Kan saleh jeung salehah teh beda maknanya. Soleh cek lalaki jeung soleh cek awewe gitu. Soleh cek lalaki jeung soleh cek awewe beda permasalahannya. Makanya begitu ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus tahu dan mengerti apa yang kita doakan. Insya Allah ketika kita berdoa ngerti kan mau didoakan, insya Allah doa kita akan dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, bagaimana doa kita ini dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang ketiga ini adalah kuatkanlah doa kita dengan muamalah. Kuatkanlah doa kita dengan amal kita sehari-hari. Jangan sampai amal kita dengan doa itu bertojaiyah. Ari ngadoa kakidul, ari amalan kakaler. Ada yang seperti itu. Tetapi harusnya ketika kita berdoa A, maka si A itu harus dikuatkan dengan si B misalnya. Untuk memperkuat si A itu ingin sukses. Hari ilmu ngadoa kakidul, hari amalan kakaler. Banyak yang seperti itu. Morembar, mungkin bahasa syariat kerjanya, gitu kan. Ya, ngadoa, amalan. Apa banyaknya seperti itu? Banyak. Misalnya ada orang yang berdoa, ada yang bisa kayak orangnya gitu. Berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, abi tapi ya Allah. Abi teh ya Allah
hayang si bapak itu gitu kan. Hayang nulung kanu butuh, nalang kanu susah, hayang infak sedekah dan sarupana. Ya Allah, abi ditungtungan ya Allah, abi udah tos layak di jalma beunghar. Terkudu kitu ngadoa teh Pak. Da Allah mau ingat. Allah itu mengetahui apa yang kita inginkan. Allah itu mengetahui apa yang kita butuhkan. Tidak mengetahui apa yang kita inginkan. Dan Allah menentukan hayang berapa sigana itu mau aya untung. Tapi Allah itu mengetahui apa yang kita butuhkan. Makanya ketika kita berdoa, entong ya Allah kita terus layak kan. Dan Allah itu bakal bisa menilai apa kita itu layak mendapatkan rezeki atau tidak kan. Siapa orang misalkan jalan anak keluar, kasar, amang dan jangan lupa di jalan sekolah jalan yang wah banyak kali warna biru, warna oranye, warna biru, warna ungu dan segala lupa. Dirinya teh amanah, terpercaya, anti korupsi dan segala lupa. Padahal terkeluk itu. Dan bakal mengetek kurang kan gitu, teh main hana, atau ngaku-ngaku lah kan gitu. Sampai kan ayat kalau udah, sedangkan di baliho gitu kan, dirinya teh kokoh dan terpercaya kadang-kadang ambil real, dia teh kampanye atau iklan semen kan gitu teh. Nah itu, jadi tentu ngaya-ngaya, tapi kalau itu maha mengetahui apa yang kita butuhkan. Nah. Ketika seorang misalnya kita hayang beunghar, hayang loba duit, hayang siga batu, ibadah jongjong dan selalu panatan gitu. Dan diberi ujian Allah Subhanahu wa taala misalnya orang tadi diberi PLT, ngambek ka RT, ka RW ngambek sampai kalura jeung camat wani mentro kan gitu. Hari ngadoa hayang beunghar. Kan kata diberi PLT ngadap kan gitu. Mana teh eta seru apa? Ngadoa kaki dulu, amalan kaler gitu. Kemudian yang kedua contoh yang sederhana. Ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, abi teh hayang teu gaduh hutang ya Allah. Abi teh hayang gaduh hutang tapi hayang lunas ya Allah. Kumaha carana? Itu setiap orang itu berdoa seperti itu. Ini termasuk saya apa berdoa itu. Nah, doa tersebut harus dikuatkan dengan muamalah. Entah sampai ngadoa kaki dulu amalan tak kalian tadi kan gitu. Ayo jelema teh ngadoa ya Allah abi teh hayang teu gaduh hutang ya. Abi teh lamun gaduh hutang yang ngalunas gitu. Dibere ujian ku Allah. Budak gering urang teu boga duit, nginjem ka tatangga teu dibere, nginjem ka mitohat teu dibere, nginjem ka hubungan teu dibere, nginjem ka dulur teu dibere. Da eta mah ngambek teu mung nanya sampai ka 3 bulan kan gitu. Padahal harus husnudon, orang teh doa orang diijabah oleh Allah dan yakin doa kita itu diijabah oleh Allah dan yakin Allah akan memberikan solusi yang terbaik apa yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebagai pelajaran yang sangat berharga Pak, saya punya guru Pak Ustadz Kiai Haji Rahmat Najib. Beliau guru saya waktu pesantren Bajagalan sampai sekarang juga diakui oleh beliau. Waktu beliau kajian tahun 2015 waktu kusum keren Pak ya. Waktu kusum korban jiwa di Masjidil Haram, beliau selamat alhamdulillah. Waktu pulang, ya, kemudian tak lama kemudian beliau itu curhat pada saya, berbagi pengalaman. Kata beliau itu, Ustaz, selama di Masjidil Haram, selama Ustaz sholat di Masjidil Haram, selama tawaf, Ustaz mengungkapkan perasaan Ustaz, keinginan Ustaz, cita-cita Ustaz Allah Subhanahu wa taala. Beliau naon Ustaz selama di Masjidil Haram tawaf, salat dan selalu pangadoa Allah, alim gaduh hutang. Itulah satu permintaan Ustaz selama di Masjidil Haram. Selama di Masjidil Haram beliau berdoa kepada Allah, alim gaduh hutang, tidak mau punya hutang. Nah, ketika pulang dari hajian, tak lama kemudian Ustaz diuji oleh Allah. Salah satu anak Ustaz ada yang sakit, kemudian harus cepat-cepat ditindak operasi dan membutuhkan dana senilai 17 juta. Eta Ustaz menuju kosong, kemudian rambut kata tangga dari pasien, rambut ka jamaah sanajan baleung oge dari pasien, da menurut da urang oge bangun dan da urang kudu tong egois. Untuk nyangka kabar teh loba duit teh aya we duit teh gitu. Orang kadang-kadang meminjam teh egois gitu. Ieu teh aku urang beunghar, yang aku urang mampu, ieu nyaman urang kudu aya.
anggar Pak di rumah Tuhan hari kedua eta ngijamkan itu kadieu teu dibere, kadieu teu dibere, kamuridna teu dibere, kawinantuna teu dibere, kabesana awe teu dibere. Tidak ada yang memberikan pinjam kepada ustaz tersebut. Tapi ustaz tidak marah. Ustaz merasa, ya Allah, mungkin ini doa saya diijabah oleh Allah Subhanahu. Mungkin doaku ini diijabah oleh Engkau ya Allah, dan saya yakin Engkau akan berikan solusi yang terbaik dari apa yang saya inginkan. Ketika seperti itu, lalu kemudian ada WA tersebut salah satu muridnya, dan murid tidak tahu sudah lupa dari murid ini. Bismillah Ustaz, nama Habib Fulan, murid Ustaz. Habib Toslami, ayo kepangsan Ustaz. Habib gedor rezeki Ustaz. Ayo karasan Ustaz. Ayo pasien hadiah ke Ustaz. Ayo wakaf ke Ustaz. Dan jualan Ustaz bla 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 bla. Nyimpen rekening Ustaz. Kitu nama rekening. Lalu kemudian dikirimlah uang sejumlah 27 juta. Ang dibutuhkan deh sabaraha 7 juta. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melewati si fulan tersebut memberikan hadiah kepada Ustaz 27 juta. Dalam secara matematika aya bati ber 10 juta. Nah inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pernyataan, yang jadi permasalahan itu yakin itu orang seperti itu. Ketika kita ingin berdoa kepada Allah, hayang teboga hutang, hayang hutang boga lunas kan gitu. Tetapi diyakinkan dengan muhasabah, diyakinkan dengan usnudon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita benar bahwa orang makan ijabah insyaallah. Orang mah kumaha tuh. Ayo ngadoa ke Allah, hari ibadah ke Allah, tapi kadang-kadang diberi ujian ke Allah mana yang mau. Kata Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, semua itu akan disiplin ibadah. Saya yakin yang ada di sini itu ibadahnya mantap. Mungkin ada yang 70%, ada belum sampai 100% ibadah. Karena kakak ibadah. Tapi kena masalah isti'anah banyak yang melaleh. Meremah kan itu kan. Kadang-kadang dikit-dikit seketik oke. Itu padahal itu ahli ibadah. Inilah gambaran kepada kita semua. Hirupna kuliah. Sebagai penutup, ketika Nabi Ibrahim berjalan dengan Siti Hajar di padang pasir yang sangat panas sekali, Siti Hajar bagendong Ismail orang kaya. Kemudian Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Akang, kunaon akang ngakeun hal ini?" Ieu teh padang pasir, naon akang kumaha abi aya binatang buat dan sarupana, kumaha abi kalaparan. Nabi Ibrahim ngungku teu ngawal. Kadua kalina, "Akang, kunaon abi tinggalkeun ku akang ieu budak jeung ceurik dan sarupana kunaon?" Kata Nabi Ibrahim terus we ngungku. Kemudian Siti Hajar ketika kaya bertanya, "Akang, ieu teh benar perintah Allah?" Namun ia berita Allah, saya yakin Allah akan memberikan kehidupan itu dan anak. Nabi Ibrahim hanya mengangkat tangan, jarinya ke atas langit dan menunjukkan inilah betul berita Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana saya yakin kata Siti Hajar mengatakan kemudian muncullah yang disebut dengan air jam-jam, dan air jamnya itu bermanfaat untuk berjuta-juta umat setiap tahunnya. Masya Allah. Yang jadi permasalahan dengan satu keyakinan. Ketika kita berdoa, yakin maka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwat iman sedang dimulai itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada nilai manfaat. Aku berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.